Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Literasi. Bersama saya, Bellatrix Nur Andini, kader tingkat 6. Hari ini saya bersamai oleh Kak Maryam Tazkiyah. Kak Maryam ini adalah siswi dari Madrasah Maulid Muhammadiyah Yogyakarta. Dan mungkin selengkapnya boleh diceritakan sendiri Kak Maria? Oke, pertama terima kasih ya Kak Bellatrix sudah menemani di bincang-bincang literasi kali ini. Ada di perpustakaan Mu'alimat nih, suasananya sangat mendukung nyaman, nih Kak. Gitu ya? Betul. Betul. Nah, oke, halo teman-teman semua, sobat literasi semuanya. Perkenalkan, nama aku Maryam Tazkiyah. Aku asalnya dari Lampung. Oh ya, aku biasanya dipanggil Maryam atau Tazkiyah, tapi biasanya kalau di Mu'alimat aku dipanggilnya Maryam. Nah, aku kader tingkat 6 Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, sama kayak Kak Bella juga nih, seangkatan nih betul. kebetulan. Dan sekarang lagi kesibukan kita ya Kak ya, sebagai kelas 6 itu persiapan untuk asesmen madrasah nih Kak. Kebetulan tinggal 5 hari lagi ya Kak. Iya, mengingat ini kan sudah akhir tahun begitu teman-teman. Betul. Akhir masa kami berada di Mu'alimat. Aduh. Dan, ya ini cukup masa-masa yang cukup berharga dan sedih begitu karena sudah hampir lulus. Nah, di Mu'alimat ini sudah 6 tahun ya Kak. Betul. Saya dengar dulu Kak Maryam ini aktif dalam kegiatan literasi gitu, menulis buku, berkarya dan lain-lain. Kira-kira boleh diceritakan nggak Kak perjalanan dari sebelum masuk ke Mu'alimat itu seperti apa dan terutama kaitannya yang dengan literasi begitu? Oke. Ini berarti perjalanan tentang menulis buku itu sendiri ya Kak? Iya. Oke. Izin cerita nih ya. Iya, boleh. Tentang menulis sebelumnya pasti kalau kita ngobrol tentang nulis itu pasti nggak jauh sama membaca, bahkan itu sangat dekat harusnya. Betul. Ya. Betul. Nah, sebelum aku mulai suka menulis itu aku suka baca banget dulu nih, baca dulu, di mana kebiasaan membaca itu jadi habit di keluargaku sejak sekitar mungkin aku usia 5 tahun, 6 tahun. Iya. Di situ ini ya Kak, sebelum SD bahkan ya? SD ya. SD TK besar ya berarti, TKB. Kira-kira umur segitulah teman-teman. Dan mungkin kayak hal-hal kecil di mana orang tua aku membelikan buku cerita Nabi, buku cerita anak-anak. Awalnya dengan buku yang bergambar kayak gitu, bener, berwarna, bergambar, jadi sangat eye-catching banget buat anak-anak, eye-catching banget. Dan alhamdulillah kebiasaan itu berlanjut sampai besar, sampai sekarang juga tentunya. Kemudian waktu kelas 1 SD, aku diperkenalkan orang tuaku sama buku KKPK. Atau nggak Kak Bella? Tahu, tapi kebetulan belum baca banyak sih Kak. Banyak. Saya kebetulan juga pernah baca salah satu karya dari Kak Maryam ini, KKPK-nya waktu itu. Dan memang dulu terkenal teman-teman. Jadi ketika Kak Maryam nih datang pertama kali ke Mu'alimat, itu kayak wah ini nih penulis KKPK gitu. Jadi terkenal dan wah saya jadi kenal juga nih dengan Kak Maryam ini gitu. Boleh diceritakan Kak, kira-kira karya pertama Kak Maryam ini seperti apa dan kenapa bisa karya itu membawa sesuatu hal yang berharga bagi Kak Maryam? Oke, tentang karya pertamaku tadi ya? Iya. Sebelumnya aku mau lanjut perjalanan menulisku dulu. Iya, boleh. Mungkin berkaitan juga sama buku pertamaku ini. Jadi, setelah kebiasaan membaca itu, setelah aku bertemu dengan KKPK, karya pertamaku itu nih, aku tuh merasa itulah mulai titik awal terinspirasi jadi penulis gitu. Titik awal perjalanan. Betul. Karena kayak ngelihat penulis KKPK itu adalah penulis yang seusianya anak-anak SD ya Kak Bella ya. Dimana mereka masih 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun kayak gitu. Dan itu usia yang sangat muda untuk menulis buku. Dan aku ketika berada di umur itu, aku misalkan lagi kelas 2 SD, waktu itu kelas 2 SD. Wow, 2 SD teman-teman. Dan 2 SD. Akhirnya karena aku juga cerita ke orang tua, aku mau ini, aku suka nulis juga, aku juga mau dong jadi penulis gitu. Aku bilang ke ayah sama ibu. Dan alhamdulillah sekali difasilitasilah alat menulis seperti laptop
Dan ya mulai dari situlah ya, mulai menulis. Awalnya tuh nulis tuh cuma kayak kegemaran aja nih, kayak Hobi aja nih. kayak misalkan pulang sekolah habis itu buka laptop, nulis tuh aku hari ini lagi ngapain, atau sangat produktif ya Kak ya. alhamdulillah Di usia itu ya, termasuk sangat produktif loh, begitulah teman-teman. kebiasaan Yes. ketika masa merah putih. Keren, yes. Alhamdulillah. Nah itu tapi udah tuh menulisnya autodidak. Yes. Kayak nulis-nulis aja apa yang aku sukai, apa yang aku rasakan, apa yang aku pengen sampaikan gitu kepada diriku sendiri gitu. Nah mulai punya keberanian untuk mengirimkan ini Karya? bagian dari proses karya pertama tadi itu adalah kelas 4 SD. 4 SD, Ya, oke. kelas 4 SD aku baru berani menulis berani mengirimkan novelku yang sudah selesai. Sebenarnya bukan novel ya Kak, tapi Cerita kumpulan cerpen. pendek, Betul. iya, Di betul. KKPK tuh juga boleh kumpulan cerpen gitu. Iya. Itu aku mengirimkan ke KKPK penerbit Mizan dan itu menunggu seleksinya itu sekitar 3 bulan Kak. 3 bulan. 3 bulan. Cepet sih ya Kak ya? Iya, Gitu ya? lumayan cepat dan alhamdulillah itu mungkin hari paling membahagiakan di hidupku Masya ya Allah. ketika aku SD Iya, itu iya, iya. dengan jadi waktu itu ceritanya siang hari nih orang tua aku tiba-tiba dapat telepon tapi aku yang notice gitu jadi aku yang megang HP orang tua aku dan dan aku ini telepon dari siapa nih langsung Oh my god. iya. lari ke ayah ini ada telepon gitu. Oke, diangkat nih sama ayah. Ternyata telepon itu dari penerbit Mizan yang mengabarkan kalau naskah pertamaku diterima. Wow, Alhamdulillah. alhamdulillah keren Iya. banget Kak Marta. Itu bagian dari apa ya? Perjalanan. Perjalanan buku Titik pertama. awal, iya, titik awalnya. Dan by the way menjawab pertanyaan yang kedua ya Kak. Iya. Itu bukuku novel itu Iya. berjudul Negeri Seribu Bunga yang ini Oke, nih. boleh ditunjukkan Kak? Boleh. Yang Nah, ini guys. Ini adalah karya pertama Kak Maryam berjudul Negeri Seribu Bunga. Iya, Dan ini Negeri full Seribu Bunga. ditulis oleh Kak Maryam semua ya isinya ya? Betul. Betul. Solo, ya. Solo penulis gitu. Oke. Keren sih. Jadi ini wow, ada fotonya juga teman-teman. Keren juga ternyata ya. Iya. Oke. Itulah apa ya? Most memorable thing in my childhood era gitu ya Kak. Iya. Mulai Novel perjalanan ini, dalam dunia literasi. betul. Anak pertama lah kalau bisa. Oh iya. Bisa dibilang. Buah pertama dari perjalanan. Betul. Oke, selanjutnya Kak. Ini kan kita bisa lihat ya teman-teman ya, di sini ada berbagai macam buku dan teman-teman harus tahu bahwa semua buku ini tuh adalah karya dari Kak Maryam ini. Oh my god, ada 1 2 3 4 dan teman-teman juga harus tahu bahwa masih banyak buku lain yang mungkin tidak kita tampilkan di sini. Nah, di sini ada 4 judul. Ini Kak, boleh nggak sih Kak cerita di antara berbagai karya Kak Maryam itu ada karya apa yang paling menarik dan mungkin bisa diceritakan kenapa itu menjadi paling menarik atau paling berharga kayak gitu. Soal mungkin dari yang ada di sini ya Kak. Iya. Karena kebetulan buku itulah yang ada di Iya. sini, buku yang dimaksud karya berkesan itulah yang ada di sini. Dan aku akan menjawab sekali lagi adalah Negeri Seribu Bunga ini. Oke, boleh deh. Kita ambil lagi ya Kak. Iya. Oke, Nah. ternyata tetap favorit nomor Iya, 1. betul. Karena itu beneran naskah yang diterima pertama kali oleh penerbit, tentunya sangat berkesan buat aku. Nah, ini fun fact di karyanya itu sebenarnya adalah di proses penerbitannya yang cukup menantang dan butuh waktu lama. Jadi sebenarnya ini tuh kan aku tulis kelas 4 Kak. Iya. Nah, waktu naik kelas 5, udah naik kelas 5 SD awal nih, itu tadi ada kabar kalau naskah itu diterima. Otomatis di situ sebagai sebagai perjanjian gitu, udah mulai ada karena kita itu karena rumah aku di Lampung, asalku di Lampung dan penerbit Mizan waktu itu ada di Bandung. Jadi pada waktu itu perjanjian penulisannya kayak kontrak penerbitannya itu dilakukan secara online. Surat menyarat. Oh, surat. Iya, Di betul. zaman itu surat, guys. Betul, Oke. jadi pos dan Keren. waktu itu masih zaman-zamannya juga 2017 nih. Yeah. 2017 itu masih zaman-zamannya aku ngirim naskah itu bukan online tapi pos. Oh my Jadi god. iya. ya mungkin berpuluh-puluh halaman itu aku print dan dikirimkan lewat pos. Jadi masih pos banget gitu. Keren. Untuk selanjutnya ditandatangani dan dikirim ulang lagi. Iya. Nah, di situ ini cerita, kalau buatku ini cerita paling berkesan nggak? Karena Iya, ini gimana, kayak Kak? wah, kan
aku waktu itu sebenarnya udah nggak sabar mau bukuku terbit kapan ya 2 pengen minggu lagi dipegang, dong, pengen digenggam, dipeluk ya. bisa nggak sih besok aja langsung kayak gitu. Aku Oke. mikirnya kayak gitu. Dan tapi ternyata jadi ketika aku udah nerima surat kontrak itu dan ditandatangani lagi sama ayahku dan dikirim balik ke penerbit Mizan, ternyata teman-teman ya qadarullah ya, ini apa ya, salah satu apa ya tantangan gitu. Ternyata naskah itu surat itu tidak sampai ke penerbitnya. Surat dari Kak Maryamnya. Betul, surat yang harus kita kembalikan gitu. Nah, sedangkan ya otomatis kalau nggak dikembaliin, penerbit tidak menerima, nggak jadi dong. Betul, karena harus ada apa namanya MOU dulu lah gitu istilahnya sebelum kita melakukan kontrak penerbitan. Nah, dan jadi naskah itu nggak mengalami proses mandek gitu prosesnya selama ya kurang lebih 3 bulanan gitu, 3 bulan 4 bulan di tahun yang sama berarti ya Kak? Betul. Dan baru di akhir tahun itu aku baru tahu kalau ternyata naskah itu tidak pernah sampai, surat itu tidak pernah sampai. Aku baru tahu itu beberapa bulan kemudian gitu. Apa yang dirasakan Kak? Ya sebenarnya kan aku masih kecil dan aku belum terlalu ngerti juga prosesnya ya Kak. Jadi aku kayak ya udah aku ikut ayah ibuku gitu. Ikhtiarnya gimana? Ikhtiarnya adalah ya kita menghubungi penerbit lagi, kita reach out lagi kayak gitu. Dan ya alhamdulillah tentunya karena ini bukan kesalahan dari dua pihak ya Kak. Ini betul. ya teknis lah ya, semata-mata cuma apa ya kendala teknis aja gitu. Jadi kontrak itu tetap dilanjutkan walaupun emang tertunda selama berbulan-bulan tadi. Dan ya alhamdulillah sejak dari itu kita mulai make sure lagi naskahnya, kita revisi lagi, kita mulai ngirimin yang dimana kelengkapan biodata, sinopsis dan lain sebagainya, barulah naskah ini masuk ke antrian penerbitan gitu akhirnya. Dan alhamdulillah setahun kemudian. Boleh diceritakan nggak, ini isi bukunya tuh apa sih Kak? Biar teman-teman mungkin yang penasaran, ini kan bukunya buku pertamanya Kak Maryam nih, ditulis waktu 4 SD. Kira-kira anak umur 4 SD itu bisa menulis kayak apa sih? Ceritanya tentang apa sih gitu ya? Boleh diceritakan sedikit Kak? Tentang judulnya nih ya. Ini kan jadi teman-teman sobat literasi semuanya, ini kan judulnya Negeri Seribu Bunga. Nah, fun fact ya Kak, aku terinspirasi menulis cerpen ini. Oh ya, ini ceritanya kan kumpulan cerpen ya teman-teman. Jadi, ini cerpen? Iya, kumpulan cerpen. Jadi ada beberapa cerpen di situ dan beberapa ada judul ya Kak berarti? Beberapa judul? Iya, beberapa judul, betul. 10 judul mungkin lah. Nah, dari 10 judul itu ada salah satu judul yang dijadikan main title gitu, yaitu Negeri Seribu Bunga. Nah, ada hal unik dari penulisan itu bahwa aku terinspirasi membuat cerita itu hanya karena pengalaman kecil ini. Jadi pengalaman kecil ini tentang Negeri Seribu Bunga. Jadi aku sama sepupu aku ceritanya lagi liburan tuh Kak, lagi main di rumah sepupu aku. Dan karena kita masih kecil, kita tuh banyak yang kayak main role gitu loh. Jadi main role, jadi bikin kerajaan-kerajaan yuk dari bantal, dari guling, di kasur kayak gitu. Terus, kamu jadi ratunya ya, kamu jadi dayangnya ya, gitu-gitu. Semua teman-teman pasti juga pernah mengalami masa-masa ini ya. Saya pun juga gitu. Betul. Lanjut Kak. Dan kemudian sepupu aku tuh bilang, gimana kalau kita namain negerinya Negeri Seribu Bunga. Wah, kenapa Kak? Waktu itu aku mendengar nama itu, nama yang sangat imajinatif dan ciamik gitu kalau buat aku. Jadi hanya dengan mendengar Negeri Seribu Bunga yang dilontarkan oleh sepupuku itu, aku terinspirasi untuk mengangkatnya jadi sebuah cerita. Jadi ini adalah cerita backgroundnya kerajaan, karena dia ceritanya anak-anak, dia ceritanya tentang putri gitu teman-teman, putri kerajaan yang dimana dia adalah putri dari raja dari kerajaan Negeri Seribu Bunga. Negeri Seribu Bunga itu kenapa dinamakan Seribu Bunga? Jadi itu adalah negeri yang dimana bunga-bunga itu tidak pernah berhenti tumbuh. Jadi dia itu otomatis tumbuh gitu. Kayak semacam ada kekuatan mistis yang menumbuhkan bunga tidak terbatas di negeri itu. Makanya disebut Negeri Seribu Bunga. Boleh saya bacakan sinopsisnya Kak biar teman-teman mungkin boleh tahu ya teman-teman. Jadi ini ceritanya kayak gini teman-teman. Putri Syara
Putri Syara. Putri Syara menatap kesal bunga-bunga yang menutupi jalanan. Bunga-bunga itu menghalangi orang-orang yang lewat. Sebenarnya dia sudah bosan memotong bunga-bunga itu. Namun tentu saja tumbuh lagi dengan cepat. Buat apa negerinya dikenal sebagai negeri terindah jika bunga-bunga itu justru menjadi parasit yang mengganggu kan? Jadi harus bagaimana teman-teman? Oh teman-teman, ada yang bisa membantu Putri Syara? Ayo ikuti Putri Syara dan cerita-cerita seru lainnya. Oke. Bikin penasaran nggak nih Kak? Oke, ini lumayan entertainment. Nanti habis selesai ini saya langsung baca ini. Oke, siap. Terima kasih loh Kak Bella. Oke, nah lanjut ya Kak ya. Kan Kak Martes ini masuk ke Mualimat nih jauh-jauh dari Lampung teman-teman, memilih Mualimat sebagai tempat menempuh pendidikan di Yogyakarta. Nah, boleh nggak sih Kak diceritakan ini kan sekarang sudah tahun ke-6 dan dalam 5 tahun ini perjalanan Kak Martes di Mualimat itu seperti apa? Terus juga apakah Kak Martes masih berkecimpung di dunia literasi? Apakah ada hal-hal yang semakin mengimprove, semakin mendorong Kak Martes untuk menjadi lebih baik, semakin berkarya atau apa, boleh diceritakan? Oke.